Ingat sama Allah. Jangan sampai lupa. Allah, 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 Allah. Jangan hati kita itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang kalau udah lupa sama Allah, ya berpaling dari Allah, nanti Allah akan rendahkan dan Allah tidak akan memberikan pertolongan. Ya ibna Adam laula kitani yaumal kiamati, wahai anak Adam, kalau seandainya nanti engkau bertemu kepada saya di hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, kamu bawa amal-amal kebaikan, mislu ahlil ardi, seperti banyaknya penduduk yang ada di bumi ini, lam akbal minka, maka saya tidak akan terima dari amalan engkau, hatta tusaddiqa biwa'di wa wa'idi, sehingga kau benarkan janjiku dan ancamanku. Tuh, jadi kita bawa amal nih nanti ya di hadapan Allah, ya itu nggak akan diterima amalan kita sebelum kita membenarkan janjinya Allah dan ancamannya Allah. Tuh, makanya kita harus percaya ada wa'ad, ada wa'id. Ya Bapak Ibu ya, ada apa? Wa'ad, janji. Biasanya kalau janji yang baik-baik. Ada wa'id. Kalau wa'id apa? Ancaman. Kalau ancaman kira-kira yang gimana tuh? Ya, siksaan, yang takut, ya, yang menakutkan. Nah, itu kalau yang baik-baik janji, siapa-siapa yang melakukan kebaikan nanti saya akan berikan ganjaran pahala. Saya akan masukkan ke dalam surga. Itu namanya apa? Janji Allah. Kalau siapa yang berpaling kepada saya, yang berbuat dosa, berbuat maksiat, nanti saya akan siksa di satu tempat, yaitu namanya neraka jahanam. Nah, itu namanya ancaman. Jadi kita harus benarkan tuh. Kita harus yakin bahwa ada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau kita udah yakin dan kita benarkan adanya wa'ad dan wa'id Allah, maka nanti amal-amal kebaikan kita di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba-coba kalau kita tidak percaya dengan wa'ad dan janji Allah, maka percuma. Amal kebaikan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adama, wahai anak Adam, ini ana Razzaq, ketahuilah bahwasanya saya ini adalah zat pemberi rezeki. Wa antal marzuku, dan engkau adalah makhluk yang dikasih rezeki. Wa ta'lamu, dan kamu tahu, anni upika rizqaka, saya akan penuhi rezeki kamu. Fala tatruk ta'ati, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan taat kepada aku, bisa babi rizki, gara-gara ya rezeki. Tuh, jadi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya kita bilang ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Tuh, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Ya, memberikan rezeki kepada siapa? Kepada kita nih makhluk, disebut marzuk. Ya, jadi kita manusia marzuk, dikasih rezeki. Nah, Allah itu udah pasti akan memenuhi rezeki kamu. Jangan takut. Nah, makanya Allah kasih tahu, jangan kau tinggalkan taat kepadaku gara-gara sebab rezeki. Mohon maaf Ustaz, saya lupa sholat jamaah. Emang apa? Lagi repot. Ya, saya nggak bisa ngaji. Kenapa? Lagi repot. Repot ngapain? Oh, lagi nyari rezeki. Nah, padahal rezeki yang ngasih siapa? Allah. Masa yang ngasih rezeki Allah kita ninggalin Allah? Tuh. Semakin kita benar-benar perhatiin sholat yang 5 waktu, maka semakin gampang rezeki kita. Bu, Pak, itu sholat yang 5 waktu benar-benar perhatiin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang sudah memperhatikan sholat yang 5 waktu, itu masalah rezeki gampang. Sebab kata Allah, saya pasti akan memenuhinya. Jangan kau tinggalkan ibadah kepada saya gara-gara alasan nyari rezeki. Sholat zuhur yang khusyuk,
sholat asar yang khusyuk, maghrib yang khusyuk, sholat isya yang khusyuk, sholat subuh yang khusyuk. Kalau bisa di awal waktu. Nah ini kalau kita udah bisa perhatiin, rezeki itu gampang. Sebab yang ngasih siapa? Allah. Jadi tidak ada alasan kata Allah, gara-gara nyari rezeki akhirnya kita sibuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ngaji, ini ibadah ya. Jadi begitu istimewanya orang yang hadir di majelis ilmu. Jangan kau tinggalkan hadir di majelis ilmu gara-gara alasan sibuk nyari rezeki. Padahal yang nyari rezeki siapa? Yang ngasih rezeki Allah. Jadi kita ya tenang aja udah. Waktunya ibadah yang tekun. Nanti rezeki itu Allah yang ngasih. Nah ini firman Allah begitu. Wala tatruk taati bisababi rizki. Maka jangan kamu tinggalkan taat kepada aku dengan sebab lagi nyari rezeki. Alasannya sibuk nyari rezeki. Nah padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka maka sesungguhnya engkau intarokta taati jika engkau tinggalkan taat kepada saya bisa babi rizkika dengan sebab kamu alasan nyari rezeki aujabtu alaika ukubati maka saya akan berikan kepada kamu siksaanku. Tuh, jadi nanti diancam ya orang-orang yang sibuk ya itu dengan dunianya nyari rezeki kagak mau ibadah ya padahal yang memberikan rezeki adalah Allah maka nanti akan ya disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dah tuh hadis kursinya. Jadi artinya kesimpulannya mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau benar-benar kita malu kepada Allah, ayo kita laksanakan segala perintah-perintah Allah. Kalau kita udah laksanakan segala perintah Allah, itu masalah dunia gampang. Semuanya bisa diatur sama siapa? Sama Allah. Sebab yang memberikan rezeki bukan yang lain-lain kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu begitu. La rozika berarti ya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu lafaz la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah saja. Orang yang lebih mantap lagi, nah itu dia juga menyatakan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tuh mantepin Pak, Bu, begitu. Ya, jadi semakin kita tekun ibadah, insya Allah masalah rezeki semakin disempurnakan sama Allah. Ya, jadi jangan kita ya alasannya sibuk nggak mau ibadah karena gara-gara nyari rezeki. Wasyu'abatul khamisatu wal khamsun cabang iman yang ke-55 al-ihsanu ilal abawain berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha dan sembahlah siapa kamu Allah akan Allah wa la tusyriku dan janganlah kamu menyekutukan bihi dengan Allah syai'a akan sesuatu. Tuh, kita disuruh menyembah Allah, wahidu, esakan Allah, jangan kau sekutukan Allah, samakan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda birrul walidaini afdalu ya min shadaqah ya birrul walidaini afdalu minas sholati was shadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad bersabda birrul walidaini bermula berbakti kepada kedua orang tua, melakukan ihsan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua, afdalu nilainya lebih afdal min
Solati minas solati daripada solat, was sodakoti dan daripada sodakoh, was saumi dan daripada puasa, wal haji dan daripada haji, wal umrati dan daripada umrah, wal jihadi dan daripada berjihad, berjuang fisabilillah di jalan Allah. Itu Pak Ibu. Ya, jadi kalau kita birrul walidain, kita bakti sama orang tua, apakah orang tua kita masih ada ataukah orang tua kita udah meninggal, masih ada kesempatan. Misalnya nih orang tua kita masih ada, nah itu kesempatan yang terbaik. Sekarang orang tua kita udah nggak ada, apakah masih memungkinkan kita bisa birrul walidain? Bisa. Nah kalau kita udah bisa birrul walidain kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataukah orang tua kita sudah ya meninggal dunia, sekarang udah berada di alam barzah, itu nilainya lebih afdol daripada sholat, lebih afdol daripada sodakoh, lebih afdol daripada puasa, lebih afdol daripada haji, lebih afdal daripada umroh, dan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Tinggi gak kira-kira? Masya Allah tinggi banget. Makanya sering-sering baca Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh kita sebagai anak walaupun kita udah tua tetap kita anak gak? Anak. Kita udah tua banget nih. Ya, anak gak? Anak dari siapa? Dari orang tua kita. Tuh, tetap baca Rabbil firli wali walidayya, bukan anak TK doang yang baca Rabbil firli wali walidayya. Ya, nah kita yang udah pada tua juga suruh baca Rabbil firli wali walidayya, sampai begitu pentingnya di sujud kalau bisa kita sertakan tuh. Kalau bapak ibu lagi sholat tahajud, sholat malam, sujud tambahin Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh begitu. Mudah-mudahan kita jadi anak yang birrul walidain. Belum lagi ntar yang lain-lain, itu baru doa-doa. Ya, entah kalau bapak berinfak bersodakoh, sertakan setiap kali berinfak bersodakoh buat orang tua. Di hati aja ngomong dah. Ya, nih saya kirim sodakoh, pahalanya buat ya nyak saya, buat babak saya, ya buat mamah saya, buat papa saya. Ya, apakah orang tua kita masih ada atau masih ya atau udah meninggal dunia? Tetap disertakan aja. Ya, begitu. Ya, jadi nanti pahalanya double. Ya, buat kita dapat, bakti sama orang tua tuh dapat. Nah, begitu. Orang tua kita dapat semuanya. Ya, walaupun nanti ada pendapat ulama, seorang anak ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun tanpa disertakan nama orang tuanya, itu udah otomatis langsung. Tapi kan kita pengennya lebih ya terikat lagi, lebih mantepin lagi, sertakan namanya. Ya Allah, saya berinfak nih, pahalanya buat orang tua saya, Allah, buat ayah saya namanya siapa, buat ibu saya namanya siapa. Dalam hati aja, udah sampaikan begitu. Ya. Setiap kali kita berinfak, setiap kali kita melakukan kebaikan, kita baca Quran, kita ngomong dah, ya Allah, ya ayat-ayat Al-Quran saya baca dari huruf per huruf, dari kalimat per kalimat, dari ayat per ayat, dari surah per surah, ya saya ya berikan hadiah untuk orang tua saya yang saya cintai, ayah saya namanya, ibu saya namanya. Istimewa bapak ibu saudara. Tuh begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu baca ya Al-Quran, pahalanya double. Ya, kita dapat, orang tua kita dapat. Satu huruf itu 10 kebaikan. Itu ya belum lagi pahala kita baktinya sama orang tua. Jadi semakin banyak niat-niat, pahalanya semakin banyak. Enggak rugi, enggak, malah beruntung. Ya, apakah jadi kurang pahala kita gara-gara kita hadiahkan buat orang tua? Kayak kagak. Ya, la yankus, enggak akan kurang sedikit pun. Begitu kata Nabi. Nah, makanya sertakan. Ya, kita kalau baca Quran, sertakan. Kita baca surah Yasin nih. Ya, baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita. Mudah-mudahan pahala ya surah Yasin yang saya baca, ya itu saya peruntukkan buat orang tua saya. Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Pak. Ya, makanya kalau kita tahu, kita amalin dah. Ya,
Jadi besok-besok kalau baca Quran begitu. Ya, kita bulan Ramadan mau niat hatam Quran. Nah, awal bacanya begitu. Ya Allah, ya saya program mau hatam Quran nih. Ya, nanti pahalanya buat ya ibu saya, pahalanya buat bapak saya. Nah, seperti itu. Itu namanya birrul walidain. Nanti ya Allah akan berikan keistimewaan. Karena birrul walidain itu afdol. Ya, satu amalan yang paling istimewa. Ya, kebanding daripada ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, jihad, fi sabilillah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu diamalin tuh, diamalin seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala ahadin, tidak ada atas seseorang, iza arada ayatasaddaqa, apabila seseorang itu ingin bersedekah, bisedaqatin, dengan sedekah apapun juga bentuknya, ayyaj'alaha, maka ia menjadikan sedekah tersebut liwalidayhi, yang pahalanya buat kedua orang tuanya. Iza kana muslimaini, syaratnya apabila kedua orang tuanya itu muslim. Kalau kita ya insya Allah udah semuanya, nggak ada orang tua kita dari orang kafir ya. Ya semuanya orang-orang Islam. Jadi jadikan tuh sedekah kita ya buat kedua orang tua kita. Fayakunu liwalidahi ajruha, maka adalah untuk kedua orang tua pahalanya. Wa yakunu lahu mislu ujurihima, dan adalah bagi orang yang tadi menghadiahkan ya anak dalam hal ini, sama pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya dan kepada dia, min ghairi ayan kuso min ujurihima syai'un, tanpa ya Allah kurangin sedikit pun dari pahala keduanya. Orang tua dapat 100, anaknya dapat 100. Orang tuanya dapat 1000, ya anaknya juga dapat 1000. Jadi enggak dikurangin, enggak dirugikan. Bahkan kita masuk dalam kategori anak yang birrul walidai. Itu hadisnya tuh. Ya, jadi kuat enggak kira-kira? Kuat. Jadikan landasan dan pedoman kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja an walidihi, siapa-siapa yang buatin haji buat orang tuanya ba'da wafati, setelah orang tuanya wafat. Ini namanya badal haji. Ya. Jadi misalnya nih orang tua kita waktu hidupnya belum sempat melaksanakan ibadah haji, keburu meninggal dunia. Kita sebagai orang tua, ya kita sebagai anak ingin melakukan kebaikan, kita bikinin badal haji atau bikin badal umroh, wah itu pahalanya gede. Gitu. Makanya tuh saya tiap tahun tuh ada aja tuh jamaah yang nitip, Ustaz, ya saya mau bikin badal haji buat orang tua saya. Nah itu ada aja tiap tahun ada. Ya itu nanti ada tuh Pak, sertifikatnya ada, tanda bahwa ini orang tua kita udah dihajikan. Ya itu sebagai kenang-kenangan. Itu memang di zaman Rasulullah diperintahkan. Salah satu cara kita birrul walidain, ya bikinin badal haji buat orang tua kita. Kalau orang tua kita waktu hidupnya belum sempat apa? Belum sempat, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah begitu. Syaratnya orang yang bikin badal haji, dia udah pernah berangkat haji. Kalau dia belum pernah haji, ya kagak bisa bikin badal haji. Nah begitu, berarti buat dirinya dulu. Nah nanti kalau haji kedua dia mau langsung bikin badal haji boleh. Tapi kalau seandainya memang agak susah, ya Allah bagaimana, boleh nitipin. Ya dititipkan kepada orang yang amanah. Nanti insya Allah itu ada sertifikatnya, tandanya sebagai bentuk kenangannya. Bahwa nih ente dulu pernah bikin badal haji orang tua ente. Ya ini sertifikat, namanya ada tuh. Nah orang tua kita siapa, kemudian yang bikinin badal haji siapa, ada juga di situ, si A, si B, ya itu ada. Nah ini nanti dia sah disebut haji atau hajjah. Ya, jadi kalau kita mau kirim Fatihah, ya, boleh tuh kalau kita badalin haji sebut nama hajinya, Haji Muhammad, Hajjah Aisyah. Ya, nah itu kita boleh sebut namanya. Kan dulu dia belum pernah pergi haji, oh saya udah bikinin badal haji. Nah seperti itu ya, jadi itu ya termasuk birrul walidain, man hajja an walidihi. Nah ini hadisnya, siapa orang
membikin badal haji buat orang tuanya. Ya, ba'da wafatihi, setelah orang tuanya wafat. Tapi syaratnya orang tuanya udah meninggal. Ini orang tuanya masih ada, nggak boleh. Ya Ustaz, ya ada apa? Saya mau bikin badal haji buat siapa? Buat orang tua saya. Orang tuanya masih ada. Ya jangan. Berangkatin haji dia. Ya, emaknya, bapaknya masih ada, masih hidup. Ya, berangkatin haji boleh. Atau berangkatin umroh boleh. Ya, kalau udah meninggal baru bikinin badal haji atau badal umroh. Jangan orang yang masih ada dibikinin badal haji. Ya, itu nggak boleh. Ini syaratnya ba'da wafatihi. Ini hadis Nabi. Setelah wafatnya walid tersebut, orang tua tersebut. Kataballahu liwalidihi, maka Allah catat buat orang tuanya hajatan, haji. Berarti orang tuanya udah haji itu. Allah udah catat hajat. Ya, wa kataba lahu bara'atan minan, dan Allah tulis buat dia bebas dari api neraka. Masya Allah. Jadi anaknya insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Orang tuanya udah tercatat sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Bahkan itu menjadi birrul walidain, bentuk berbuat baik seorang anak, ihsan seorang anak kepada orang tuanya. Wa qala rajulun, dan telah berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, li Umar bin Khattab, berkatanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Innali umman, nih ada seorang laki-laki dulu berkata, cerita kepada Umar bin Khattab, innali umman balagha minhal kibar. Ya Umar, saya punya seorang ibu, saya masih punya orang tua ibu. Ya, usianya udah sepuh, usianya udah tua. Annaha la taqdi hajataha. Ya, dia tidak bisa lagi melakukan hajat-hajatnya. Illa wazari laha matiyatun, kecuali saya gendong kemana-mana. Ya, mau kemana aja saya gendong. Ya, karena dia udah nggak bisa lagi untuk melakukan aktivitas, melaksanakan hajat-hajatnya, kecuali itu harus saya gendong dari sini ke situ, ke situ, ke sini, saya gendong terus. Ya, pahal ada itu haqqoha, kira-kira saya udah melaksanakan hak-hak saya kepada dia atau belum? Apakah saya sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban saya kepada ibu saya, orang tua saya atau belum? Tuh, padahal kemarinnya digendong. Kita kan belum pernah begitu ya. Ya, ada orang pergi haji Pak, ibunya digendong. Ya Allah, pergi haji dari Indonesia, ya itu ibunya digendong. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, kagak ada. Terus nanti tawafnya digendong, sa'inya digendong, ya mau ke hotel digendong, dari hotel mau ke masjid digendong. Itu apakah kita kalau udah menggendong begitu berarti oh saya udah melaksanakan kewajiban saya udah bisa membalas kebaikan orang tua saya? Tidak, belum bisa, belum ada apa-apanya. Ya, tuh begitu. Sebab gendongnya kita sama orang tua, sama dulu orang tua kita nggendong kita beda. Kalau orang tua nggendong anaknya itu selalu doain biar sehat, biar panjang umur, begitu. Tapi kalau anak nggendong orang tuanya, ya Allah nih nyusahin bener, cepet-cepet mati apa begitu? Ya Allah dumel, begitu. Diurusin sih digendong, ya. Ya Allah capek banget, begitu nggak kira-kira? Ya, udah apa ya Allah jangan lama-lama, begitu. Ya Allah, ya. Tapi kalau kita nggendong anak beda. Orang tua nggendong anaknya, ya Allah dengan harapan ya Allah biar nih anak sehat, panjang umur, ya. Dia ya membersihkan kotoran tuh, ya seneng anaknya pipis, anaknya BAB dibersihin. Demen tuh orang tua terhadap anak sambil doain biar cepet gede, biar panjang umur. Coba dah kalau anak yang ngurusin orang tuanya, ya BAB udah di tempat, ya bagaimana kira-kira? Dia urusin bagus tapi niatnya beda. Ya Allah jangan lama-lama begini. Begitu. Ya Allah, itu Umar bin Khattab tahu.
Ya, makanya kita belum bisa membalas kebaikan orang tua kita, Bapak Ibu. Walaupun kita gendong kemana-mana, kita dukung kemana-mana, itu belum bisa. Karena artinya beda. Ya, kita akuin gitu begitu. Iya, belum bisa kita. Ada aja salah nih, arti kita masih salah. Padahal udah cakep banget ya, udah ngurus, udah apa. Cuma tetap arti kecilnya, ya Allah capek banget ya. Ya Allah, lama banget ya, kapan sih ya Allah panggil aja. Ya Rabbi ya Karim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ibu, orang tua ngurusin anak, Masya Allah, udah bener-bener itu artinya udah, ya Allah lagi makan, anak pipis, anak BAB, kagak marah dia, seneng aja. Ya Allah, anak pinter begitu. Iya. Ya Rabbi ya Karim, tuh orang tua sama anaknya begitu baiknya. Ya, makanya nggak bisa kita membalas ya jasa daripada orang tua kita. Makanya kita tanya tuh gimana? Saya gendong kemana aja? Ya, apakah saya udah bisa memenuhi kewajiban saya sebagai anak? Qala la. Tuh. Kata sahabat Umar, oh belum ada apa-apanya. Jangan kamu udah merasa hebat aja, udah gendong sana gendong sini, apalagi baru ngasih duit. Ya mak, nih duit ya mak. Ya udah ngasih duit begitu udah bangga banget. Wah, gue udah menjadi anak birrul walidain. Udah berani-berani ibunya dipanggil diperintah. Bu tolong bu, ambilin itu tuh bu. Wah, karena tiap bulan dia udah kasih uang. Ya belum ada apa-apanya kita. Nauzubillah min zalik. Jangan begitu. Kita ini masih banyak kekurangan kita. Makanya walaupun orang tua kita udah di alam barzah, masih punya kesempatan kita untuk birrul walidain. Dulu waktu orang tua kita masih ada, mungkin kita belum mampu. Nah, tapi masih ada kesempatan. Jangan sampai ya orang tua kita udah meninggal, tetap aja kita melupakannya. Itu jangan. Makanya itu ya yang kita bisa kita laksanakan dah. Minimal doa itu kan ada dengan doa bil lafzi, kita bacain doa, ada juga dengan sodaqoh. Ya sodaqoh bentuknya ya materi. Nah, begitu. Bisa juga dengan bentuk kita doain melalui baca Fatihah, baca doa-doa. Ya ada juga dengan kita berinfak, bersodaqoh. Ya itu pun bisa. Ya, termasuk cara kita melakukan birrul walidain. Nah itu jadi artinya la tidak. Nih alasannya nih. Li'annaha kanat tasna'u bika, karena kamu pada saat melakukan hal itu wahya tatamanna baqa'aka. Itu kalau orang tua melakukan kebaikan-kebaikan ngurusin anaknya, wahya tatamanna baqa'aka, maka orang tua itu berharap supaya kamu itu sebagai anak terus biar hidupnya terus berlanjut. Ya, panjang umur sehat. Wa anta tasnauhu, sementara engkau melakukannya buat orang tua, wah digendong, artinya diurusilah, diperhatiin lah. Wa tatamanna firaqah, namun kamu punya harapan, keinginan supaya cepat berpisah. Ya, kalau bahasa kasarnya kapan matinya sini lama bener gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi artinya begitulah, nggak mungkin kita bisa ya membalas jasa orang tua kita. Nah seperti itu, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan tempat yang terbaik buat orang tua kita. Makanya kita baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh Allah yang ngajarin tuh doa. Ya, kasihanilah kedua orang tua saya Allah sebagaimana kedua orang tua saya itu begitu sayang sama saya. Kita bisa dah Allah aja yang kita minta sama Allah. Allah tolong dong berikan kepada kedua orang tua saya apa? Kasih sayang seperti orang tua saya memberikan kasih sayang kepada saya. Makanya ini doa istimewa banget Pak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Yang ngajarin siapa doa ini? Allah. Lapasnya dari siapa? Dari Allah. Jadi istimewa ya. Nah, nanti baru kita lanjutkan wasyu'batus sadisatu wal khamsuna silaturrahim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.